Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali bersama Pak Yusak dalam Renungan Iman Kristiani SMA Negeri 9 Malang. Renungan pada hari ini Pak Yusak ambil judul Mengasihi Musuh, Mungkinkah? Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari ini. Saat ini Tuhan, kembali anak-anak-Mu akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan hadir dalam tubuh jiwa roh kami, buka mata hati kami, supaya kami dapat merenungkan firman-Mu dan menjadikan firman-Mu ini sebagai dan kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami juga Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini hanya karena kehendak-Mu dan semua ini hanya kami alaskan di dalam menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, judul renungan pada hari ini adalah Mengasihi Musuh, Mungkinkah? Renungan pada hari ini terambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Mengasihi musuh, mungkinkah? Tak terelakkan di dunia ini kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi, ataupun yang belum bahkan sangat sulit kita kasihi. Pada orang yang kita kenal baik, kita akan lebih mudah mengasihi. Tetapi bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih yang kita benci atau memusuhi kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Pertengkaran, peristiwa traumatis yang melukai hati dan merugikan membuat kita terpisah satu sama lain. Secara alamiah, kita akan acuh bahkan geram terhadap mereka. Namun, apa ajaran Tuhan Yesus terhadap orang yang kita benci atau membenci kita atau musuh kita? Ayat bacaan Matius 5 ayat 44 disampaikan bahwa tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Semua orang pasti pernah punya pengalaman memandang seseorang sebagai musuh. Mungkin saat ini pun Anda, bahkan saya, masih memiliki list panjang berisi orang-orang yang kita anggap atau Anda anggap ya sebagai musuh. Ada banyak alasan menjadikan orang sebagai musuh. Misalnya orang tersebut pernah menyakiti kita, mengkhianati kita, menipu, dan lain sebagainya. Permusuhan berjalan beriringan dengan sakit hati. Orang yang menganggap seseorang sebagai musuh akan selalu ingin membalas, berbuat jahat. Dendam dan kebencian tidak lagi terhindarkan. Dan semakin lama rasa ini semakin dalam sehingga kita sering mendengar ucapan, saya tidak akan saya maafkan hingga 7 turunan. Saya akan terus memusuhi dia. Ungkapan-ungkapan ini sering terucap apabila dendam ya dalam hati kita kepada kepada orang yang kita anggap sebagai musuh. Dalam hidup kita tidak bisa menghindari benturan dengan orang lain, ya karena kita adalah makhluk sosial. Ada kalanya kita akan merasa disakiti. Itu wajar karena manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kekeliruan. Tuhan Yesus mengajarkan sebuah ajaran yang baru di hadapan murid-muridnya dan orang banyak. Tidak ada prinsip mata ganti mata, tangan ganti tangan.
melainkan ajakan untuk mengasihi musuh. Bagaimana caranya? Dengan tidak membalas perbuatan buruk mereka, bahkan berdoa bagi mereka. Luar biasa. Mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Bukankah kita disakiti atau dikecewakan? Kita melakukan hal itu karena kita adalah anak-anak Allah. Bukankah dari Bapa yang sempurna, kita anak-anaknya juga harus mampu mencerminkan hal itu. Ketika orang dunia juga mampu mengasihi atau memberi salam, bukankah orang-orang dunia juga mampu mengampuni? Apa jadinya jika kita yang mengaku anak-anak Allah malah sulit untuk mengampuni atau mengasihi musuh-musuh kita? Siapakah musuh Anda saat ini? Siapakah musuh saya? Saudara kandung atau keluarga yang tidak membantu Anda? Teman sekantor, teman sekelas, ya, atau orang-orang yang mengecewakan Anda? Tetangga yang sinis, ya, teman yang sinis, ya, orang tua yang tidak pernah menghargai keberadaan Anda? Atau bahkan musuh Anda adalah diri Anda sendiri? Berdamailah. Dalam bacaan Lukas 6 ayat 27 sampai 36, Tuhan Yesus justru menyerukan kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Sekali lagi dari Lukas 6 ayat 27 sampai 38. Sekali lagi, mengasihi musuh, mungkinkah? Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita Dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah, baik terhadap orang baik ataupun orang jahat. Menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Kalian dapat membacanya dalam Matius 5 ayat 44 sampai 45. Kita pun demikian, ya, kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang baik ataupun orang jahat. Yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lantas bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah prakteknya sangat sulit, ya, dan teramat sulit? Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal ini kita bisa belajar dari Yusuf, ya. Kita bisa melihat membacanya dalam Kejadian 45 3 sampai 15. Sekali lagi dalam Kejadian 45, ya, ayat 3 sampai 15. Yusuf dipandang ia atau Yusuf, ya, dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka, yaitu Yakub. Yusuf kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang kering. Ya, kemudian dijual ke negeri asing, ya, ke Mesir, ya, sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas
karena difitnah dan dipenjara. Jika mau, ia bisa menyimpan dendam dan kutuk kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi Perdana Menteri Mesir, orang kedua di Mesir, ya, setelah Firaun, ia mendapati saudara-saudaranya datang, ya, meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Apa yang Yusuf lakukan? Ya. Ia mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan rencananya. Yusuf percaya bahwa semua itu terjadi karena kehendak Allah. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ia percaya bahwa tak ada satupun terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Dengan demikian, ia bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih, dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Adakah hati kita masih terbeban karena luka dan permusuhan? Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.